Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 8. Kita melanjutkan ya bab kemarin ya mengenai peredaran darah masih. Coba perhatikan dulu. Nah, kira-kira si kakek sedang sakit apa ya? Ada yang tahu? Ya, stroke ya. Kemudian pernah mengalami kalian seperti ini ya? Lemah, lunglai ya. Nah, itu adalah penyakit, salah satu adalah penyakit peredaran darah yaitu anemia. Nah, pernah ya? Nah, ini berkaitan dengan materi yaitu terkait dengan ya, adiknya lucu lagi lemes. Kelainan dan penyakit sistem peredaran darah pada manusia ini. Wah, kenapa ya ini? Nah, itu ya. Yuk kita bahas penyakit atau kelainan pada sistem transportasi atau sistem peredaran darah manusia. Yang pertama adalah keracunan gas karbon monoksida. Monoksida lambangnya apa? CO ya. Mono itu satu. Karbon monoksida akan membentuk si hemoglobin yang mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen ya. Hal ini dapat terjadi misalnya menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor, kan itu mengandung CO. CO ya. CO itu karbon monoksida sehingga berbahaya. Kemudian yang kedua adalah anemia. Wah, kenapa ya anemia itu? Merupakan kondisi kekurangan hemoglobin atau HB biasanya disingkatnya ya. Anemia terjadi akibat kehilangan darah ya. Ya, kehilangan darah, kekurangan produksi eritrosit, memiliki kadar hemoglobin rendah atau hemoglobin yang abnormal atau ya enggak normal ya. Penderitanya akan mengalami apa di sini? Lelah, lemas, pusing, mual, wajah pucat, tidak fokus ya. Nah, pucat dan pernafasannya pendek itu anemia. Ada lagi polisitemia. Ya, polisitemia itu apa? Itu kondisi saat eritrosit melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Kondisi ini dapat meningkatkan viskositas darah ya, menurunkan kecepatan aliran darah dan menyumbat kapiler. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyakit apa? Leukemia. Sering mendengar ya ini. Ada apakah perbedaannya? Ini yang normal. Nah, apa ya? Nah, kira-kira perbedaannya apa? Leukemia adalah kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak ya. Tidak normal sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal. Kan beda ya ini ya. Leukositnya lebih banyak. Dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosit sehingga menyebabkan anemia atau hemofilia. Nah, kemudian tadi ada sedikit dibahas hemofilia. Ada yang tahu ini kira-kira kenapa hemofilia? Wah, kalian terkena luka. Nah, apa itu? Yaitu keadaan darah yang sukar membeku. Nah, ini merupakan warisan atau gen. Gen itu apa? Warisan ya, genetik, sudah ada keturunan. Nah, ini biasanya besok pada kelas 9 akan bahas mengenai warisan sifat. Nah, itu salah satunya hemofilia ini ya. Darahnya mengacur atau mengalir terus. Kemudian trombositopenia merupakan jumlah trombosit di bawah normal disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler, kerusakan trombosit, kekurangan trombosit karena kelainan genetik, anemia pernisiosa, terapi obat dan terapi radiasi ini ya. Wah, trombositopenia ya untuk terkait dengan trombosit. Kemudian tekanan darah kalian kira-kira sudah normal belum? Ini tabelnya ya. Ini yang normal yaitu 80 sampai 120, itu yang sistol diastol kemarin masih ingat kan? Ya, normalnya 120/80. Kemudian yang pertama hipertensi. Hiper artinya kan melebihi ya. Tekanan darah tinggi. Nah, ini hipertensi. Itu berarti lebih ini tabelnya. Nah, lebih dari 150 ya.
Kemudian tekanan diastolnya, ini sistolnya, ini diastol. Jadi kalian ini yang bagian sistol, ini yang diastol ya. Sistol. Kemarin sudah dibahas ya, diastol, diastol. Penderita ini mengalami otot jantung yang bekerja lebih keras yang akhirnya membesar khususnya bilik kiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung ya. Nah, ini penyebab dari gagal jantung, stroke tadi. Ya, pas di awal itu stroke ya. Kemudian pecahnya pembuluh darah sehingga bahaya. Kemudian kebalikannya hiper, berarti ada hipo ini. Aduh, mbak-mbaknya lagi hipotensi. Yaitu terjadi jika sistol ya, sistol darah tadi kurang dari 120 dan tekanan diastolnya kurang dari 80 ya, nggak normal berarti. Penderita ini ya, otot jantung kejelamah ya, akhirnya mengkerut dan mengakibatkan lemah jantung jadi lemah, stroke karena otot kekurangan pasokan oksigen dan tubuh menjadi lemah ya. Ini penyebab dari stroke juga bisa ya ternyata. Varises. Apa itu varises? Yaitu pelebaran vena akibat katuvena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Penyebabnya ya, kenapa ini? Sering berdiri terlalu lama, obesitas ya, lemak ya, juga kehamilan, varises. Nah, ini apa? Penyakit apa ini ya? Aterosklerosis dan arteriosklerosis. Apa bedanya? Kalau yang aterosklerosis yaitu penimbunan lemak ya, lemak ya pada arteri ini. Ini kan ada timbunannya kan? Nah, ini. Kemudian arteriosklerosis yaitu penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri. Penyakit ini menyebabkan arteri tersumbat dan akhirnya pecah. Jadi bahaya ya. Ini kan susah, kalau kalian nggak lancar gimana ya. Jadi bahaya peredarannya. Ini adalah gambaran dari penyakit. Ini wah, kenapa ini ya? Sakit bagian jantung. Nah, faktor yang menyebabkan serangan jantung ya, kolesterol yang tinggi, hipertensi, rokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes mellitus, dan kelainan genetis. Penyebab masalah jantung yang utama adalah kurangnya pasokan darah koronaria, yaitu kegagalan kondisi listrik jantung pada pola hidup serba terburu-buru juga memicu ya penyakit jantung. Misalnya gerusa-gerusu ya, itu juga bahaya. Ya, terakhir ada gangguan dan kelainan dan upayanya bagaimana untuk biar tidak. Pertama, stroke tadi kan sudah dibahas ya. Pertama itu stroke. Itu terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga terjadi kematian sel-sel pada sebagian daerah di otak kan. Kadang ada yang setengah kan ya, setengah hidup setengah ya kurang. Nah, stroke ini dapat dicegah melalui jelas pola hidup yang sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, berolahraga teratur, tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol. Yuk, yang kedua hipertensi dan hipotensi tadi ya. Ya, terlalu tinggi dan rendah itu ya. Nah, tekanan darah kan tadi itu yang hiper. Nah, tadi sudah tahu. Hipotensi berarti yang kekurangan. Hipertensi itu dapat dicegah ya jelas seperti makan yang pola hidup sehat ya, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Hipotensi jelas ya berarti dia tekanan darahnya rendah. Tadi sudah ini 120/80 kurang ya. Nah, dengan cara apa? Minum air putih. Ayo, sudah 2 liter belum kalian? Minimal 8-10 gelas ya. Konsumsi makanan yang mengandung cukup garam. Dan anemia apa itu? Ya, kehilangan banyak darah atau gangguan pembekuan darah. Dapat dicegah dengan apa? Mengonsumsi makanan mengandung zat besi ya. Makanan bergizi pokoknya harus ya sering mengandung makanan yang suplemen ya, penambah zat besi. Ya, harus jaga kesehatan baik. Demikian tadi mengenai pelajaran ini, yaitu mengenai ya gangguan dan kelainan pada sistem peredaran manusia. Baik, harus jaga kesehatan ya, betapa pentingnya kesehatan untuk kita. Baik, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.